suatu buah indah ini Tuhan. Bagi sebentar lagi akan mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kau berkati setiap kami yang mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kau berkati hamba-Mu ini akan membawa firman-Mu ya Tuhan. Apabila apa yang bila hamba-Mu sampaikan ini ya Tuhan merupakan isi hati-Mu ya Tuhan, bukan merupakan kekuatan hamba sendiri, tapi merupakan apa yang Kau sampaikan pada setiap pribadi masuk pribadi ya Tuhan. Sebentar lagi kami mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kuduskan dan bibir hamba-Mu ini ya Tuhan. Biar apa yang keluar ya Tuhan, biar hanya berasal daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Mungkin perkenalan dulu ya, yang belum tahu gue, nama gue Kenneth, umur 22 tahun. Oke, langsung mulai aja ya. Jujur gue deg-degan baru kali ini, deg-degannya. Jadi apa yang gue sampaikan adalah tema hari ini adalah CLBK Youth. Jadi hari maksud gue bukan tentang ini berdasarkan pengalaman pribadi gue dengan orang yang gue cintai, bukan yang di sana, tapi dengan bapak gue. Artinya adalah sebelum gue mulai ini gue ada beberapa pertanyaan. Bagaimana hubungan kita dengan bapak? Apakah hubungan kita dengan bapak masih baik-baik saja? Atau kita udah ninggalin Tuhan? Atau Tuhan bukan menjadi prioritas yang pertama kita? Cara baik di sini yang gue maksud adalah kasih semula yang tadi mungkin udah disebutin cara. Coba kita buka Wahyu 2 ayat 4. Wahyu 2 ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sekarang pertanyaannya, apakah setiap kita memiliki kasih yang semula? Apakah setiap kita memiliki hati yang benar-benar mencintai Tuhan? Tapi kenyataannya, kita terlalu sibuk dengan urusan dunia, kita terlalu sibuk dengan urusan kita sendiri, mungkin pekerjaan dan tugas dan sebagainya. Bahkan kita terlalu sibuk dengan dosa yang kita perbuat. Dosa masa lalu yang kita perbuat bisa menghalangi kita untuk melakukan hubungan dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan telah menyukai dosa. Dan masa lalu dari dosa yang kita lakukan, dari pengalaman yang kita menjual dari Tuhan, harusnya kita jadikan pembelajaran untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Tapi terkadang kita merasa gak pantas buat datang kepada Tuhan karena dosa yang telah kita lakukan, dan kita merasa bahwa Tuhan, gue gak pantas datang kepada Tuhan, gue gak pantas datang kembali kepada gue adalah orang berdosa. Dan banyak sekali image Bapak yang telah dibuat buruk. Kenapa? Karena kebanyakan dari kita berpikir bahwa ketika kita sudah melakukan banyak dosa, ketika kita berbaik kepada Tuhan, Tuhan menunggu kita dengan membawa hukuman, dengan membawa teguran. Betul, Tuhan akan menegur kita, tapi Tuhan tahu yang terbaik untuk kita, dan Bapak kita adalah Bapak yang selalu menunggu kita untuk kembali kepadanya. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena gue udah membaca dari contoh perempuan Samaria dan Paulus. Paulus yang dari masa lalunya, perempuan Samaria udah punya suami berapa banyak. Paulus sudah membunuh rasul Tuhan berapa banyak. Paulus dari mereka, ketika mereka masa kasih semula, ketika mereka bertobat, apa yang terjadi? Perempuan Samaria menobatkan satu tobat, dan gue lihat ke Paulus itu kerjanya luar biasa. Tapi masa lalu mereka udah berbuat dosa yang banyak banget. Lu boleh capek, lu boleh lelah buat bangkit, tapi Tuhan gak bakal pernah lelah dan capek buat ngajak lu bangkit dan kembali kepada Tuhan. Lu boleh jatuh 1000 kali, lu bisa jatuh berkali-kali, tapi Tuhan bisa bangkit, ajak bangkit itu 1000 kali juga. Tuhan gak pernah peduli masa lalu lu. Tuhan gak peduli
dosa akan kau perbuat, tapi yang Tuhan pedulikan adalah kau kembali kepada Tuhan, turuti perintah Tuhan, datang ke hadiratnya, dan berjalan bersama Tuhan di masa yang depan yang penuh harapan. Bicara soal hadirat Tuhan, hadirat Tuhan itu adalah barang. Tolong itu yang main piano, temenin saya gitu. Jadi tadi sampai mana? Oh, Tuhan gak pernah peduli masa lalu kita. Kenapa? Karena Tuhan sendiri itu setiap kita. Bicara soal hadirat Tuhan, gimana sih rasanya hadirat Tuhan? Cukup menyembah Tuhan kok. Gak butuh suara yang bagus, gak butuh untuk bisa bermusik. Yang penting adalah hati. Bukan sekedar menyanyi, bukan sekedar memuji Tuhan, tapi adalah lu menyembah Tuhan dengan sepenuh hati lu rindu dengan kemauan Tuhan. Gue dapat pengajaran begini soal hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu gratis. Lu gak butuh bayar mahal. Gratis. Lu cuma cukup datang ke hadirat, cukup datang kepada Tuhan, minta hadiratnya dengan sepenuh hati. Itu gratis. Tapi yang mau gue bilang begini adalah hadirat Tuhan itu gratis. Tapi ketika gue jaga hadirat Tuhan, ketika gue jaga bisa ngasih hadirat Tuhan, gue akan tahu betapa berharganya hadirat Tuhan dalam hidup. Nanti setelah kita masa kasihin semua, apa langkah berikutnya? Langkah berikutnya kita akan diproses. Proses itu gampang kan? Gak gampang. Proses itu berat, iya. Karena gue mengalaminya sendiri. Belakangan ini gue diproses habis-habisan. Sampai gue bilang sama Tuhan, gue gak sanggup. Tapi ya Tuhan bilang ada proses itu akan membawa kemenangan. Tapi terkadang setiap kita memiliki mental yang memang ketika kita menghadapi masalah, ketika menghadapi percobaan sedikit, langsung lagi. Nggak nyanyi juga sih. Maaf ya. Jadi pengen serius loh ini. Jadi ketika kita menghadapi Tuhan, langsung nyanyi banyak perkara. Maka suara kita nggak jadi. Jadi terkadang begini, kalau Tuhan udah mau pakai lu, Tuhan udah mau laksanain perintahnya atas lu, tapi lu masih mengelak, tapi lu masih menjauh dari Tuhan, tapi lu masih nyaman di dalam zona nyaman, dan bahkan lu masih terlibat dalam dosa. Sorry itu saya, lu bodoh. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena gue udah pernah menjadi orang bodoh gitu. Sampai Tuhan mesti menegur gue. Gue bilang begini, jangan seperti Yunus yang Tuhan udah kasih suatu tugas, tapi dia malah menjauh sampai dia harus dimakan ikan paus. Ketika Tuhan udah mempunyai rencana atas hidup lu semua, jangan pernah menjauh. Bersyukurlah. Kenapa? Karena kita telah dipilih. Banyak dari mereka yang tidak dipilih,